Oke guys, kita lanjut ke poin penting yang kedua ya guys, yaitu pilih frame gambar utama. Mungkin kalian masih agak bingung nih yang namanya VPS 24 di part 1 ya, penduplikatannya gimana gitu, penerapannya kayak gitu ya. Nah ini aku mau perjelas lagi di poin yang kedua ini. Oke, simak terus oke. Nah kita telusuri ada apa sih, maksudnya buat apaan sih pilih frame gambar utama ya. Maksudnya kayak gini guys ya, ketika kalian ada video video real yang dipindah mau dijadiin anime-animean kayak gitu ke Vipa Clip, itu gambar beberapa detik doang itu ya kan banyak banget guys. Ini aja sampai 71 gambar guys. Nih, sampai 71 gambar berbeda-beda semua. Nah, ini kalau digambar semua, keburu kiamat nggak upload-upload. Makanya saya kasih solusi yang namanya poin penting kedua, yaitu kita memilih gambar utamanya aja. Gitu ya. Lalu untuk memperhalus gambar utama yang cuma beberapa gambar doang itu dengan cara apa? Dengan cara teknik potong tembel. Udah dipotong-potong, ditembel. Biasanya itu disisipi dengan bayangan gerak selanjutnya, biar terkesan lebih smooth, halus gerakannya kayak gitu ya. Lalu nanti kita kombinasiin dengan yang namanya penduplikatan gambar dengan VPS 24. Biar apa? Biar gerakannya ini terkesan sinkron kayak gitu dengan VPS 24 gitu ya. Oke, kita perdalam lagi, masuk ke dalam poin kedua ya. Gini cara nyari pilih gambar utama, nyarinya tuh kayak gini caranya. Dari 71 gambar yang berbeda-beda itu kita pilih gambar utamanya. Caranya ya kayak gini nih. Mana ya? Ntar dulu. Di sini nih. Ya, ini dia. Nih, ini dari 71 gambar berbeda, saya mau nyari gambar utamanya. Caranya gini. Gambar pertama wajib disketsa, digambar, dikasih warna gitu ya. Pokoknya digambar lah. Menuju gerakan selanjutnya, itu digambarnya yang gerakannya jauh perbedaannya. Nih, kan ini. Nah, ini jauh nih perbedaannya. Ini digambar. Lalu cari lagi, cari lagi, cari lagi. Lah, ini beda jauh digambar. Cari lagi. Oh, ternyata ini udah jauh banget bedanya tangannya ini. Digambar. Lalu cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, digambar ini. Jauh beda ya. Dari gambar ini. Tangannya tuh, lihat. Tuh, beda ya. Jauh. Lalu cari lagi, cari lagi. Nah, ini. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Cari lagi, wah sampai mentok ini. Nah, di sini digambar. Lalu ini digambar. Ya, udah jauh ini sih. Tangannya ngelebar luas. Lalu finishnya di sini. Kayak gitu ya. Perbedaan gambar yang terlampau sangat jauh itu juga bisa menimbulkan yang namanya efek kejut kayak gitu ya. Penjelasannya nanti di poin penting yang keempat. Oke, udah dipilih. Kita mendapatkan kurang lebih ada 9 gambar utama ya. Nih, kita udah mendapatkan dari 71 gambar yang berbeda kita mendapatkan 9 gambar yang berbeda. Nah, ini digambar semua ya. Di sketsa semua. Tuh, ada 9 kurang lebih ini. Di sketsa dikasih warna ya. Udah dikasih warna.
Lalu pakai teknik potong tembel untuk memperhalus gerakan. Ya ini caranya kayak gini, diduplikat dulu. Udah saya jelasin masalah potong tembel itu di video sebelumnya ya. Yang aku perjelas. Gerakan udah diduplikat lalu dipotong-potong pakai lasso ini ya. Ini lasso ini. Pakai lasso. Nih ya. Ini kan dipotong-potong pakai lasso menuju gambar selanjutnya ini. Ini menuju ini dikasih sisipan by apa namanya? Pot dipotong lagi ya. Itu dipotong lalu ditembel. Terus ini menuju sini kasih potongan lagi. Nah, ini kalau bayang ini gerak cepat kayak gini ini biasanya nggak perlu dikasih apa nggak perlu potong tembel nggak perlu. Lalu ini lalu dikasih sisipan bayangan selanjutnya ini kayak gitu ya. Oke, dipotong, ditembel. Kalau sudah ditembel, jadinya itu seperti ini. Ya, tuh, dipotong, ditembel. Lalu diduplikat ya. Nah, masalah penduplikatannya kayak gini, guys. Kalau kita udah menemukan gambar potong tembel udah agak halus, itu bisa aja diduplikat, bisa aja enggak. Itu udah masuknya ke lambat atau cepatnya sebuah gerakan kayak gitu ya. Kalau udah yang namanya diperhalus dengan gerak potong tembel ini yang tadi udah dipotong-potong lalu ditembel untuk gerakan selanjutnya. Itu kalau kita double-double dengan VPS 24 itu masuknya ke cepat lambatnya sebuah gerakan kayak gitu ya. Berhubung ini gerakannya udah halus, udah agak smooth kayak gitu ya. Dan saya membutuhkan gerak cepat kayak itu, gerakan yang cepat kayak gitu, wush kayak gitu ya. Jadi saya nggak perlu yang namanya diduplikat. Penduplikatannya cukup di eh, finish berhenti sebentar kayak gitu ya. Contohnya ini berhenti sebentar. Nah ini kan nggak diduplikat sama saya. Tuh. Nah ini udah berubah kayak gini. Saya duplikat dua dua tiga. Oh ini tiga. Nah, ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, tiga penduplikatannya. Ini empat. Lalu ini berubah. Tuh, dua, tiga, dua, dua. Pokoknya dikombinasiin lah antara empat, tiga, dua kayak gitu ya. Ini saya kasih agak mangap kayak gitu. Nah ini enggak saya duplikat ini. Yang ini sama ini. Biar terkesan lebih cepat gitu ya. Menimbulkan efek kejut. Ya, jadinya seperti ini. Nah, oke. Itu diperoleh dari gambar utama. Cuma 9 gambar. Setelah apa dikasih potong tembel, kasih duplikat-duplikat kayak gitu jadinya banyak gambarnya. Dan lumayan sinkron sama yang namanya VPS 24. Kayak gitu ya. Dikasih sisipan bayangan ini, ada bayangan tuh. Oke, kita menuju ke poin penting yang ketiga yaitu harus bisa jiplak gambar nyata jadi versi anime. Ini gampang lah ya.
Kalian sesuaikan aja sama karakter kalian, khusus di bagian muka maksudnya ya, yang poin 3 ini ya. Digambar aja nih versi anime-animean kayak gitu ya. Karakter kalian dari sisi samping kayak gitu. Oke. Lalu kita menuju ke poin penting yang keempat ini. Nah, ini harus diperjelas lagi nih. Untuk next video, oke? Kita menuju menguasai transisi ya. Oke, gaspol ke poin penting yang keempat.